Baik, kita coba bahas soal cerita model seperti ini ya, yang S sama dengan V kali T. Sepertinya masih ada beberapa yang masih masih bingung. Nah, ini ada dua jenis soal yang berbeda ya, yang dikirim tadi sepertinya. Nah, ini konsepnya dua soal ini cuma menggunakan S sama dengan V kali T ya. Jadi teman-teman cuma hafal satu ini. Nanti kalau sudah paham, kita akan coba ke cara cepatnya. Nah, ini soal yang pertama dulu. Sebuah proyek pembangunan gedung sekolah direncanakan selesai dalam waktu 50 hari dengan 25 pekerja. Artinya 25 pekerja ya untuk 50 hari. Nah, kemudian setelah 30 hari bekerja, 5 pekerja berhenti karena sakit dan proyek terhenti selama 4 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek tersebut tetap selesai tepat waktu? Nah, ini ya, teman-teman, konsepnya selalu S sama dengan V kali T. S itu identik dengan objeknya, ya, objek yang dikerjakan. Jadi S-nya itu objek yang dikerjakan. Kemudian V itu pekerja, ya. Jadi 25 ini adalah V, ya. 25 adalah V, kemudian 50 hari itu adalah T, ya. Jadi kita cari saja S sama dengan V kali T, ini dikali 25 dikali 50, ya. Ini adalah 1250. Kemudian setelah 30 hari bekerja, 5 pekerja berhenti. Artinya ada S yang dikerjakan selama 30 hari. Jadi 25 pekerja ini telah bekerja selama 30 hari, ya. Nah, 30 hari ini kita cari S-nya, tinggal dikali ya. Jadi 25 kali 30 adalah 750. Nah, ini kalau kita kurang ya, ini artinya tersisa 20 hari ya. Kemudian ini S-nya berarti bersisa 500, kita kurangkan ya. Nah, sekarang 5 pekerja berhenti karena sakit dan proyek terhenti selama 4 hari. Nah, dikurang 4 hari lagi. Nah, di sini tidak ada pengerjaan ya, jadi S-nya 0. Kita kurang lagi, tersisa 16 hari. Kemudian di sini 500 ya. Nah, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek tersebut tetap selesai tepat waktu? Nah, lihat teman-teman, ini kan S, ini T, yang dicari V pekerjanya. Nah, V apa? Nah, dari sini juga S sama dengan V kali T, artinya V. Jadi V sama dengan S per T. Nah, langsung 500 dibagi T-nya 16. Tinggal dibagi, nanti dapat 31,25. Ya, kalau dibulatkan karena ini pekerja nggak mungkin koma-koma ya, jadi 32 orang pekerja. Nah, tambahannya berapa? Tinggal pekerja terakhir tersisa berapa? Nih, dari 25 ya, 25 pekerja, kemudian berhenti 5. Artinya tersisa 20. Nah, dari 20 ini tinggal tambahnya adalah 32 dikurang 20 sama dengan 12. Seperti itu ya, jawabannya C. Nah, tapi ini ada cara lainnya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah paham konsep ini, teman-teman bisa lihat cara ini ya. Nah, di sini kan target awalnya adalah 25 pekerja, ya, 25 pekerja. Ini untuk 50 hari, ya. Jadi, kalau berjalan sesuai rencana, ketika 40 hari atau 30 hari, kemudian berkurang 20 hari, ini semuanya dikerjakan oleh 25 pekerja. Itu kalau semuanya normal ya. Nah, jadi ketika 30 hari bekerja, ya kan itu masih normal ya, artinya tersisa 20 hari. Jadi teman-teman bisa langsung tuliskan begini, 25 pekerja untuk 20 hari. Nah, yang 30 hari sebelumnya tidak usah dilihat lagi teman-teman. Jadi yang berlalu biarlah berlalu gitu. Jadi sekarang fokus ke yang berikutnya. Nah, target yang berikutnya adalah 25 pekerja untuk 20 hari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian proyek terhenti selama 4 hari. Artinya tersisa 16 hari. Jadi proyek ini harus dikerjakan selama 16 hari. Ya. Nah, kalau 16 hari berapa pekerjanya? Tinggal X, ini langsung perbandingan terbalik. Ya, jadi 16X sama dengan 20 dikali 25. Jadi X sama dengan 20 kali 25 per 16. Nah, ini kan sama dengan 500 per 16. Sama kayak tadi ya. 500 per 16 berarti 31,25. Ya, jadi
Ini atau dibulatkan jadi 32. Tambahan pekerjaannya berapa? Nah, pekerjaannya kan tersisa 20 tadi. Karena 5-nya berhenti. Ya, dari 25, 5-nya berhenti tersisa 20. Jadi 32 dikurang 20 sama dengan 12. Nah, ini tambahannya. Ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya kalau cara pengerjaan lebih simpel, tapi pemahamannya harus bisa dapat dulu, teman-teman. Kalau yang ini lebih panjang, tapi ini bisa universal ya. Maksudnya kalau ada terhenti-terhenti kemudian ada terhenti lagi dua, itu bisa pakai cara yang pertama. Yang dua ini bisa cara cepatnya. Tapi saya sarankan teman-teman harus paham yang konsep pertama dulu, yang ini ya, baru lanjut ke soal cara yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini juga sama, teman-teman. Konsepnya adalah S sama dengan V kali T. Jadi ini konsepnya ya. Nah, dalam waktu 1 jam, pusat panggilan call center mampu menangani 240 panggilan dengan 6 operator. Nah, ini tinggal diubah saja. 1 jam ini adalah T ya. Kemudian pekerjanya apa? V-nya 6 operator. Jadi 6 operator ya, ini untuk 1 jam V-nya ya. Jadi S-nya adalah V dikali T ya, S sama dengan V kali T, artinya S sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, 6 ini apa? Ini adalah S untuk 240 panggilan. Ini sama dengan 6, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Nih, di sini ada 240 nih. 240. Nah, kemudian yang mau dicari adalah S400. S400. Nah, ini berapa? Ya, jadi bisa langsung seperti ini, 240 ini untuk 6, kemudian 400 berapa? Nah, ini perbandingan senilai atau tidak senilai. Ini perbandingan senilai ya. Artinya kalau 240 kemudian dikerjakan 6 operator, artinya kalau 400 dia akan naik juga ini X-nya ya. Nah, langsung 240 per 400 sama dengan 6 per X. Nah, ini kan bisa ya bagi 8 ya. Jadi ini 3 bagi 80, ini 5. Ya, jadi kali silang 3X sama dengan 30. X sama dengan 30 bagi 3, 10. Ini lihat tadi T-nya adalah 1 jam. Nih, satuannya jam. Nah, sementara dia maunya setengah jam. Jadi kalau mau setengah jam, jadi tinggal 10 dibagi 1/2 jam. Ya. Nah, ini sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 operator. Jadi tambahnya berapa? Nah, tinggal dikurang saja ya. Tadi 6 kan, jadi 20 dikurang 6 sama dengan 14 operator. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada 3 ini ya, kan ini diketahui semua ya, ada S, V, T. Nah, ini kan diketahui semua. Kalau yang tadi itu S-nya kita cari dengan mengalihkan. Nah, kalau yang nomor 2 ini V kali T-nya 1 kali 6, tapi itu untuk S 100, 200, S 240. Nah, kalau S 400 berapa? Nah, langsung perbandingan senilai yang ini. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus paham konsep dasarnya, biar ketika soalnya di otak-atik tetap bisa mengerjakan. Oke, sekian ya.